Pernahkah Anda merasa lebih takut melanggar aturan daripada kehilangan kasih? Kita hidup di dunia yang sangat menghargai performa. Ada target yang harus dicapai, standar yang harus dipenuhi, dan aturan yang harus ditaati. Sedikit saja kita gagal, rasa bersalah segera muncul. Tidak jarang, kita pun membawa pola pikir itu ke dalam kehidupan rohani. Kita sibuk melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi perlahan kehilangan sukacita bersama Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Di tengah ladang gandum, saat para murid memetik bulir karena lapar, muncul pertanyaan yang terus bergema hingga hari ini. Apakah Allah lebih menginginkan ketaatan yang kaku, atau hati yang dipenuhi belas kasih? Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kita begitu mudah menilai orang lain dari apa yang tampak. Kita cepat menghakimi sebelum memahami pergumulan yang mereka alami. Kita melihat kesalahan, tetapi gagal melihat rasa lapar yang tersembunyi di baliknya. Lapar akan kasih, penerimaan, pengampunan, atau harapan. Yesus mengundang kita untuk melihat dengan mata Bapa. Belas kasih tidak mengabaikan kebenaran. Belas kasih justru melihat lebih dalam daripada penampilan luar. Ia berusaha memahami sebelum menghakimi, mendengarkan sebelum berbicara, dan memulihkan sebelum menghukum. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya menjadi orang yang mengetahui sabda Allah, tetapi menjadi orang yang memancarkan hati Allah. Semakin dekat kita kepada Yesus, semakin sedikit kita mencari kesalahan orang lain, dan semakin besar kerinduan kita untuk membawa damai, penghiburan, dan pemulihan. Karena pada akhirnya, ukuran hidup rohani bukanlah seberapa banyak aturan yang kita hafal, melainkan seberapa besar kasih Kristus tampak melalui hidup kita. Mengangkat anak yang terjatuh, seorang ayah berjalan bersama putranya yang masih kecil. Mereka melewati jalan berbatu. Tiba-tiba sang anak tersandung dan jatuh. Lututnya terluka, dan ia mulai menangis. Tidak jauh dari mereka berdiri seseorang yang memperhatikan kejadian itu. Ia berkata kepada sang ayah, "Bukankah seharusnya anakmu belajar lebih berhati-hati? Ia perlu menerima pelajaran agar tidak mengulanginya." Sang ayah tidak menjawab. Ia segera berlutut, mengangkat anaknya dengan lembut, membersihkan lukanya, lalu memeluknya erat. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata, "Pelajaran bisa menunggu. Kasih tidak." Bukankah seringkali kita lebih cepat memberi penilaian daripada memberikan pertolongan? Lebih sibuk mencari siapa yang salah daripada mengangkat mereka yang terluka? Demikian pula Yesus dalam Injil hari ini. Ketika orang lain melihat pelanggaran, Yesus melihat orang-orang yang lapar. Ketika sebagian orang sibuk mempertahankan aturan, Yesus memperlihatkan hati Bapa yang penuh belas kasih. Belas kasih tidak meniadakan kebenaran. Belas kasih membawa kebenaran kepada tujuannya yang sejati, yaitu memulihkan kehidupan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan atas hari Sabat, terima kasih karena Engkau datang bukan untuk membebani kami, melainkan untuk membawa kami kepada hidup yang sejati. Ampunilah kami ketika kami lebih mudah menghakimi daripada mengasihi, lebih sibuk menjaga aturan daripada memperhatikan sesama yang terluka. Ajarlah kami memiliki hati-Mu, hati yang lembut, penuh belas kasih, dan selalu mencari jalan untuk memulihkan. Pulihkanlah setiap hati yang letih, setiap jiwa yang merasa tidak layak, dan setiap orang yang sedang mencari kedamaian. Semoga dalam setiap perkataan dan tindakan kami, dunia dapat melihat kasih-Mu yang hidup. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu,
Sebab Engkaulah Tuhan atas hari Sabat dan sumber istirahat sejati. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Belas kasih tidak melemahkan kekudusan. Belas kasih menyingkapkan hati Allah yang menjadi tujuan setiap hukum.